Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala limpahan nikmatnya kita masih bisa berkumpul kembali di malam ini di Masjid Al-Falah ini untuk melaksanakan bahagian tugas-tugas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mulai dari melaksanakan sholat berjamaah, kemudian juga melaksanakan thalabul ilmi. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keilmuan yang tentunya dengan ilmu yang semakin bertambah itu akan semakin meningkat pula keimanan kita, semakin meningkat pula ibadah kita, dan semakin meningkat pula akhlak di dalam kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan bagi kita untuk menata hidup dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni dengan kita menjadikan sosok beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai pemberi contoh dan teladan kehidupan yang baik, yang tentunya tidak ada contoh yang diberikan oleh beliau terkecuali itu adalah contoh yang baik, contoh yang akan menjadikan nilai-nilai kebaikan tentunya bagi kehidupan kita, baik di dunia ataupun nanti akan sampai di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, ahli Masjid Al-Falah ini, dan seluruh warga tentunya yang ada di lingkungan Cipanas yang masih sedang diuji sakit oleh Allah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran dan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya kembali sehingga dapat kembali menjadi sehat seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi orang tua kita, ya, kemudian para perintis Masjid Al-Falah ini, ya, mungkin saudara, mungkin tenaga kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita semua, juga kita doakan yang mudah-mudahan yang meninggalkan kita terlebih dahulu senantiasa oleh Allah diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzahnya senantiasa mendapatkan berbagai limpahan rahmat, maghfirah, dan penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah,
beberapa poin sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana karakter ataupun sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Idealnya seorang mukmin itu harus seperti apa? Ini hancak kita beberapa minggu yang lalu dan mungkin masih beberapa minggu ke depan kita akan membicarakan kurang lebih 10 poin ya. Idealnya seorang mukmin harus memiliki sifat-sifat yang seperti itu ya. Sedikit saya ulangi, mulai dari mungkin masih ingat salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq ya. Kemudian harisun ala waktihi ya. Kemudian mujahadatun linafsihi. Nah yang kemarin yang keenam adalah qawiyul jismi. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masuk poin yang ketujuh ya. Poin yang ketujuh merupakan sifat karakter ya, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin secara ideal ya. Nah kalau kita bicara ideal artinya akan ada tentunya mukmin yang belum masuk kepada kategori yang ideal, dan bisa jadi yang ideal ini langka gitu. Bisa jadi yang ideal ini sedikit gitu. Nah mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya ya, ini akan masuk kepada seorang mukmin yang ideal seperti itu. Nah yang ketujuh adalah musaqqaful fikri. Musaqqaful fikri. Jadi mukmin itu memiliki intelek lah dalam berpikirnya gitu. Boleh dibilang cerdas dalam berpikirnya. Boleh juga dibilang memiliki wawasan yang luas. Cara pandangnya luas. Nah, inilah sebagai seorang mukmin seperti itu. Jadi mukmin itu idealnya pinter gitu. Dari sisi intelektualnya, walaupun nanti dalam kajian-kajian kekinian ya, intelektual itu hanya sekian persen lah gitu kan. Ketika kita bicara kecerdasan saja ternyata ada banyak kecerdasan gitu. Definisi cerdas ini sendiri dalam teori kekinian ini banyak. Bahkan yang namanya Howard Gardner ya, itu sampai mengemukakan ada 8 kecerdasan gitu ya, 8 kecerdasan ya, diantaranya ya kecerdasan intelektual ya, kecerdasan matematik logik gitu kan, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan linguistik berbahasa dan lain sebagainya gitu. Itu teori yang orang-orang barat menemukan seperti itu gitu. Bahkan kalau mungkin di Indonesia kita mengenal Pak Ari Ginanjar ya. Itu dengan teorinya tentang teori ISQ ya. Emosional spiritual quotient gitu. Jadi kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual gitu kan. Ini teori-teori yang berkembang. Itu dari satu kata cerdas gitu. Nah, maka mukmin ini memang harus cerdas gitu. Bahkan
sifat yang melekat pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat cerdas, pintar, gitu. Dikenal dengan sifat apa? Fatonah. Ya kan, mungkin masih ingat sifat Nabi itu ada, di antaranya adalah fatonah, sidik, amanah, fatonah, tabligh, kan? Ini yang sedemikian populer lah. Jujur, amanah, kemudian fatonah itu cerdas, gitu kan? Ya. Kemudian tabligh itu menyampaikan, gitu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang mukmin yang cerdas, berarti ini adalah mukmin yang merujuk kepada sifat Nabi sebetulnya. Sifat Nabi itu cerdas, gitu. Ya, tidak cerdas bagaimana, beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah, Al-Mustafa. Diberikan langsung bimbingan, petunjuk hidupnya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dan tempaan hidup beliau itu luar biasa, ya. Semenjak kecil itu sudah ditempa dengan kehidupan yang memang akan menghantarkan kepada seorang pemimpin yang hebat, gitu kan. Pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang bahkan oleh orang non muslim sekalipun keberhasilan beliau itu diakui, ya, bahkan sampai muncul buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ternyata yang ditempatkan nomor 1 siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditempatkan nomor 1. Padahal yang membuat itu adalah bukan Islam, tapi menempatkan posisi Nabi Muhammad itu adalah pada posisi nomor 1. Orang yang paling memiliki pengaruh yang sangat besar. Beliau sebagai ahli siasat perang, sebagai politikus ulung, ya kan? Dan sifat-sifat yang melekat pada diri beliau ini demikian banyak, gitu. Dan kalau kita hitung rentang waktu dari Nabi Muhammad sampai kita saat ini, betapa pengaruh beliau 15 abad yang lalu itu sampai terbawa sampai hari ini dan sampai nanti masa setelah kita, gitu kan. Itu pengaruh siapa? Pengaruh Nabi Muhammad. Konsep yang diajarkan beliau, prak-prakan hidup beliau itu terus secara estafeta dari generasi ke generasi sampai kita saat ini, gitu. Dan kita walaupun tidak bertemu dengan Nabi, terbentang waktu yang sangat jauh, 15 abad. 15 abad itu berarti 1500 tahun, gitu kan. Itu waktu yang luar biasa. Tapi ajaran beliau, apa yang beliau wasiatkan, apa yang beliau amanahkan, itu secara estafeta sampai kepada kita saat ini. Yang semua itu tidak akan terjadi kalau memang sosok Nabi Muhammad ini tidak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Dengan jangka waktu yang demikian lama sampai kepada kita. Dan kita tentunya sebagai umatnya, tadi Nabi Muhammad adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai pemberi contoh. Contoh beliau tuh ada dalam diri beliau, segala hal kebaikan ada. Sebab Nabi sudah mengalami berbagai macam siklus di dalam kehidupannya, gitu. Dan semua dapat dilalui oleh Nabi dengan selamat.
Nabi dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan petunjuk ilmu, petunjuk wahyu, petunjuk Al-Quran, yang langsung pembimbingnya adalah malaikat Jibril. Nah ini hadirin rahimakumullah, salah satunya saja adalah Nabi Muhammad itu memiliki sifat cerdas. Ya berarti musaqqaful fikri lah bagi kita saat ini. Dan itu harus juga dimiliki oleh setiap mukmin. Nah artinya mukmin ditantang, ya. Bahkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, mukmin ditantang untuk berpikir, mukmin ditantang untuk menggunakan akal, gitu. Sebab kaitannya dengan intelek dalam berpikir, memiliki kecerdasan, itu adalah tergantung bagaimana manusia menggunakan akal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Akalnya digunakan ataukah tidak gitu. Nah makanya kita banyak menemukan, hadirin jamaah sekalian, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berakhir dengan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Jadi Allah bertanya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, misalkan dalam Al-Baqarah ayat 44. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Jadi di ujung ayatnya disampaikan, apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berpikir? Maksudnya begitu. Jadi memang mukmin oleh Allah diminta untuk apa? Untuk berpikir. Atau dalam redaksi yang ada, afala tatafakkarun. Sama maksudnya. Apakah kamu tidak berpikir? Berarti ayat-ayat yang seperti itu hendaknya memang merangsang seorang mukmin untuk mampu memaksimalkan daya fikirnya gitu. Untuk mampu memaksimalkan akal dan pikirannya gitu. Tentunya akal dan pikirannya bukan untuk hal yang buruk, tapi untuk hal yang baik. Nah, para penjahat pasti menggunakan akal, menggunakan pikiran gitu. Kasus Sambo yang sampai saat ini ramai itu pasti menggunakan akal itu. Kumaha carana kan gitu. Nah, istrinya disiasati, bahkan sampai ke pembantu-pembantuna pasti dipikirin kumaha carana gitu supaya minimal lebih ringan lah gitu kan. Pasti diakalan eta teh. Itu menggunakan akal gitu. Menggunakan cara nalar, cara berpikir gitu. Tapi itu mah untuk kejahatan, untuk keburukan gitu. Semakin canggih polisi untuk menangkal segala macam kejahatan, baik di alam nyata ataupun melalui dunia maya gitu. Para penjahat juga tidak kalah gitu kan. Kejahatannya pun semakin meningkat lagi gitu. Proteksi keamanan sistem perbankan misalkan diperketat, para penjahat di bidang itu, para hacker juga semakin meningkatkan lagi kemampuan gitu. Terus aja seperti itu. Cuma satu sisi kemampuan berpikirnya digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Satu sisi lagi ada kemampuan berpikirnya digunakan untuk malah sebaliknya kejahatan gitu. Nah, yang dimaksudkan musaqqaful fikri, kemampuan berpikir itu adalah untuk kebaikan. Ya. Dan oleh Allah kalau saya katakan ditantang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadzakkarun juga ada. Ya. Apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Ada juga afala yaraun. Apakah kamu tidak melihat? Afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan?
Afala ya'lamu, apakah kamu tidak tahu? Gitu kan. Ini banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk bisa melihat, untuk bisa memperhatikan, untuk bisa berpikir, untuk bisa menggunakan akal, untuk bisa mengambil pelajaran. Itu semua adalah kaitannya dengan kemampuan akal yang diberikan oleh Allah. Bahkan dalam yang sering saya sampaikan, dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi nanti para penghuni neraka sa'ir berkata, wa qalu law kunna, mereka berkata, andaikan dulu gitu, ketika di dunia saya mau menggunakan akal gitu, dan mau mendengar, maka nasib saya tidak seperti ini, menjadi penghuni neraka. Jadi menjadi penghuni nerakanya gara-gara apa? Gara-gara tidak menggunakan akal, gara-gara tidak mau mendengar. Akal kaitannya dengan mendengar dan melihat gitu. Ya. Nyambung antara pendengaran, penglihatan, akal. Ya. Kata Rocky Geruma apa? Gunakan akal sehat, jangan dungu. Bahasa Rocky Geruma kan dungu gitu kan. Dungu itu lawan dari akal sehat gitu. Nah, mukmin itu diperintahkan oleh Allah seperti itu. Nah, hanya berpikir yang benar, berpikir yang jernih itu juga akan dipengaruhi tergantung apa yang masuk ke dalam pikirannya gitu kan. Apa yang masuk ke dalam akalnya, ya, itulah yang akan menjadi penentu bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia berakal gitu. Tergantung inputnya seperti apa gitu kan. Apa yang dia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia pelajari, apa yang ia baca, apa yang ia teliti, itu akan masuk ke dalam ranah berpikir seseorang itu. Dan nanti keluarnya pun, outputnya itu pun akan sangat tergantung kepada apa yang masuk itu gitu. Yang masuk diproses dalam pikiran, keluar. Contoh, manusia berbicara, manusia berbuat, itu adalah hasil dari buah pikirannya. Hasil dari buah pikirannya. Dan ternyata, ya tentunya untuk menjadi mukmin tadi yang musaqqaful fikri, yang fatona, maka haruslah yang masuk ke dalam pikirannya itu ilmu. Ya. Yang masuknya harus ilmu. Jangan sesuatu yang jelek. Ya. Dan tentunya dari ilmu itu sendiri sudah dapat membedakan kelas manusia gitu. Kalau Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ya, surat 39 ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak akan sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan derajat orang yang berilmu itu oleh Allah diangkat lebih tinggi beberapa derajat dari manusia yang lainnya. Dalam surat Al-Mujadilah gitu, surat 58 ayat 11 Allah sampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berarti posisi orang yang beriman, posisi orang yang berilmu, Allah sendiri yang mengatakan Allah akan mengangkat derajat manusia yang seperti itu gitu. Berarti posisinya
berada di atas rata-rata manusia yang lainnya. Sama-sama beriman nih orang, tapi yang satu lebih dalam hal ilmu. Allah tetap akan mengangkat derajat orang yang berilmu tadi. Dan inilah berarti ilmu itu akan menentukan derajat seseorang. Ya. Walaupun nanti dalam pembahasan yang lainnya, ya, ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri terkecuali harus nyambung dengan apa? Dengan amal. Ya, harus nyambung dengan amal. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu. Dan dengan ilmunya dia akan terangkat derajatnya. Tapi di sisi lain, nah, perintah untuk mendapatkan ilmu harus dibarengi dengan pengamalan daripada ilmu itu sendiri. Maka dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat yang ke-19, walikulli darajatum mimma amilu. Jadi derajat seseorang itu tergantung pula kepada apa? Apa yang diperbuatnya. Bagaimana amalnya gitu. Itu akan menentukan derajat seseorang gitu. Ya. Jadi ilmu akan menentukan, amal juga akan menentukan. Ya, jadi derajat mukmin seperti itu. Ya, bahkan ulaika humul mu'minuna haqqo. Darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi mereka yang ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka yang betul-betul beriman gitu. Darajatun inda rabbihim. Allah akan mengangkat derajat. Ya. Jadi di sisi Allah derajat dia terangkat. Siapa? Mu'minuna haqqo, yang betul-betul beriman, yang bersungguh-sungguh di dalam keimanannya. Ya, di situ disebutnya ulaika humul mu'minuna haqqo, barulah darajatan inda rabbihim wa magfiratun, juga akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki juga akan Allah berikan. Syaratnya apa? Mu'minuna haqqo. Dia tampil sebagai mukmin yang sebenar-benarnya seorang mukmin gitu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Berarti kembali mukmin itu bahkan bukan hanya mukmin, semua manusia oleh Allah diberikan sarana berpikir gitu. Ya. Beda dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki sarana berpikir. Ya. Hewan itu hanya mengandalkan insting, ya, mengandalkan insting. Nah, kelebihan manusia insting aya manusia ge, tapi ada juga kemampuan berpikir. Ya, maka manusia dengan berpikirnya dapat kita lihatlah dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu terus meningkat. Beda dengan kehidupan hewan. Tiba heula manuk piit bikin sarang. Kitu-kitu keneh we. Teu aya sugan berpikir manuk, aduh ayeuna mah hayang ditingkatkeun ye. Sarang manuk teh gitu. Bahanna diganti tina make batu bata ayeuna mah. Ya enggak. Ya. Tiba heula sekadang sampai kapanpun yang namanya sarang burung ya seperti itu gitu. Moal aya perkembangan. Tapi manusia coba lihat rumah dulu dengan rumah sekarang, apalagi di kota. Oh, jangankan di kota lah, di kampung kita lagi kan wah sudah anu biasa, anu sedang, anu lebih bagus kan itu. Kendaraan coba lihat. Kalau dulu kendaraan hanya ditarik oleh kuda, ditarik oleh sapi kan gitu. Sekarang sudah pakai motor, bahkan sudah pakai
Ya teknologi lah, teknologi yang canggih gitu. Pernah saya melihat di mana museum transportasi. Kan kita mengenal mobil, ada mobil Damri ya. Damri. Damri itu ternyata singkatannya jawatan dek nanti itu jawatan motor. Angkutan naon lah gitu. Indonesia itu nanti. Angkutan motor kalau salah apa lah gitu. Cuma yang ditampilkan adalah gerobak yang ditarik oleh kuda gitu, yang ditarik oleh sapi. Jadi Damri pertama itu gitu, gerobak ditarik ku sapi, itu angkutan. Namanya Damri. Coba kalau Damri sekarang yang bawa penumpang sampai ke mana Damri gitu? Ke bandara kan ya. Sukabumi bandara itu Damri itu. Nah, ternyata cikal bakal Damri itu gerobak, Pak. Gerobak yang ditarik oleh kuda, ditarik oleh sapi. Itu Damri. Di museum angkutan, di museum transportasi itu dipamerkan gitu. Oh, Damri teh ning baheula nama gitu kan. Tapi karena manusia berpikir ya dan mengikuti tuntutan zaman, manusia itu akhirnya terus berkembang gitu. Dulu waktu saya kecil, ketika presiden masih Pak Harto, suka ada telebicara kan, masalah pertanian. Pak Harto di istana dengan rakyat petani di Papua misalkan. Pada saat itu canggih kan, Pak Presiden lewat TV bisa ngobrol dengan orang ada di Papua. Nah, ari ayeuna mah tuh barudak usia 6 tahun video call udah bisa kan gitu. Itu kan teknologi. Teknologi itu adalah hasil dari buah pikir manusia gitu. Hasil dari buah pikir manusia. Dan memang berpikir manusia terus akan meningkat. Berpikir manusia terus akan meningkat. Ya. Dan teknologi sebagai dampaknya terus juga akan meningkat. Coba perkembangan HP. Dari tahun ke tahun, mulai zaman sinit-nit gitu kan. Bahkan HP anaknya baru mah suka dibata, suka badak gitu kan, kanal gitu. Ya. Terus berkembang sampai ya zaman sekarang. Hampir semua ada alat-alat yang sudah tergantikan dengan HP kan gitu. Kalkulator terus berfungsi terus aya HP. Terus jam tangan sudah tergantikan. Alarm gitu kan, baheula mah bade lamun hoyong teh meser kan jam waker gitu kan, aya alarman kan gitu titit. Ayeuna mah tos tergantikan. Banyak alat yang sudah tergantikan dengan satu jenis alat ini apa? Ini adalah hasil teknologi dari manusia berpikir itu awalnya. Gitu. Manusia berpikir adalah menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan manusia. Gitu. Nah, mukmin itu juga didorong sebetulnya oleh Allah dalam beberapa ayat tadi untuk memaksimalkan berpikir, untuk memaksimalkan akal, untuk memaksimalkan daya nalar, untuk memaksimalkan intelektualitas kita. Gitu. Itulah orang yang musaqqaful fikri. Nah, tapi sebetulnya kecerdasan yang seperti itu bisa tidak memiliki arti apa-apa. Dan bahkan bisa menjadi penjerumus manusia. Jadi ku ayana kecerdasan mah manusia berbuat jahat teu tanggung-tanggung, teu kapalang gitu. Kalau seekor linsang serok lah gitu, mau lauk kakulah paling hiji ya, terus sampai wareg didinya sugan mekel jang anakan nimbun ajang saminggun. Tapi manusia lamun maling lauk di kulahran bika di bedahkeun. Itu kajantanan di Kebon Ranu tah bumina Pak Asep Rangga guru SMA ka Pungkur sabaraha kali tah kulahna dibedahkeun. Ayeuna orang yang membobol bank itu tiba-tiba orang ratusan juta di rekening uangnya bisa hilang dalam waktu seketika gitu. Itu kemampuan
berpikir yang digunakan untuk kejahatan gitu. Nah, pinter yang seperti itu untuk apa? Pinter yang seperti itu justru akan menjadi sebab, nah dia rugi nantinya. Ya, sehingga untung sepintas mah ayeuna wah orang bisa nipu batur, orang bisa membobol bank gitu. Nah, tapi kan kenyataannya yang seperti itu justru adalah akan menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kecerdasan bagi seorang mukmin, ya, di samping tadi memang harus memiliki intelektualitas, ya, dan ini juga sudah dibuktikan oleh para ulama kita terdahulu. Ya, mungkin kita pernah mendengar cerita lah, ada dialog antara seorang ulama dengan penganut ateis. Penganut ateis itu tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, enggak gitu. Dan alamat terjadi dengan sendirinya gitu. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Teu percaya ka Allah, teu percaya kanu menciptakan ieu alam gitu. Terjadilah akan diagendakan akan ada debat gitu antara ateis dengan ulama. Ditentukan tempatnya di situ. Nah, si ulama ini betul-betul cerdas gitu kan. Dia datangnya telat. Kemudian sudah ditunggu-tunggu gitu kan. Akhirnya datang, ditanya, "Kenapa telat?" Ya ceritanya gini, saya sebenarnya berangkat dari rumah itu sudah memperhitungkan waktu. Kebetulan kan ini harus lewat sungai dari rumah ke mana, atau harus nyebrang lah gitu ke tempat dia debat, ke tempat dialog itu. Perahu semuanya nggak ada, saya nggak bisa nyebrang gitu. Sungainya deras, lebar gitu. Tapi tiba-tiba dari hulu terlihat ada semacam banjir yang membawa banyak kayu-kayu. Nah, tadi saya perhatikan kayu-kayu tadi di sungai yang terbawa banjir itu, nuka canak palit lah gitu, ternyata menyusun sendiri. Yo dempet kadio naik terus lah gitu. Jadi padahal kayu-kayu nu kapalidkeun teh membentuk sebuah perahu. Nah, barulah saya bisa naik perahu itu. Maka saya bisa sampai ke sini. Seorang ateis, mana mungkin ada kayu anu palit tiba-tiba menyusun diri menjadi sebuah perahu. Nah, ini sudah terjawab sebetulnya. Kata si ulama tadi, kamu sudah tidak percaya kan dengan kayu yang terbawa palit tiba-tiba menyusun sendiri jadi perahu. Teu mungkin eta mah gitu. Apalagi alam ini yang demikian besar. Apalagi alam jagat raya ini yang demikian terstruktur rapi. Mana mungkin terjadi dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Beres Pak, dialognya terjadi gitu. Debatnya terjadi, sudah terbantahkan itu. Ya, sudah terbantah. Nah, ini berarti cerdas gitu kan. Teu kudu ngajawab pakai dalil, tapi menggunakan nalar, menggunakan logika gitu kan. Termasuk juga ulama yang bernama Ahmad Didat, ya, itu ditantang juga debat sama Syiah, ditantang debat sama Syiah. Kejadiannya hampir sama, ya, ditentukan di satu tempat, kemudian diundang Ahmad Didat tadi ya, untuk hadir untuk berdebat tentang Syiah lah gitu. Nah, ternyata yang lain sudah pada kumpul hadir, beliau baru masuk. Yang lain mungkin tempatnya kayak masjid lah gini, kayak masjid gitu. Kan orang-orang dibuka senalnya gitu kan, buka senal maksudnya. Ahmad Didat enggak, dia bawa senalnya dikelek dikilah, nah senal dikelek. Masuk, kan yang lawan debatnya bertanya. Yang lain pada dibuka senalnya. Kenapa kamu dipakai? Beliau menjawab, saya tahu bahwa
Syiah zaman Nabi itu suka mencuri sendal. Syiah zaman Nabi suka mencuri sendal. Kan diprotes, zaman Nabi itu belum ada Syiah. Nah, udah mati seketika, jadi terkalahkan. Untuk apa saya berdebat dengan satu ajaran yang tidak terjadi, yang tidak ada pada zaman Nabi? Terjadi itu dialog naik. Jadi kajebakna tadi tah. Zaman Nabi mah Syiah teh sok nyolong senal gitu. Kan protes, Syiah macan aya zaman Nabi mah aya ge dieu gitu kan. Nah, di situ celahnya kan gitu. Untuk apa saya berdebat dengan satu paham yang tidak pernah ada zaman Nabi? Nah, eleh dia tadi gitu kan. Nah, ini menggunakan apa? Nalar, logika, kecerdasan gitu. Jadi meruntuhkannya itu tidak dengan dalil gitu. Inilah yang dimaksudkan kecerdasan itu untuk kebaikan, untuk mematahkan argumen lawan, bisa seperti itu. Dan kalau kita merujuk kepada satu penjelasan yang disampaikan oleh Nabi tentang kecerdasan ini, disebutnya al-qayyis, cerdas itu. Al-qayyis. Dalam satu penjelasan Nabi menyampaikan, Nabi ditanya nih, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, mukmin yang utama itu yang seperti apa sih? Maka beliau menjawab, qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang utama itu, mukmin yang baik itu, mukmin yang hebat itu ahsanuhum khuluqa, yakni yang akhlaknya baik. Jadi mukmin yang utama itu mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian fa ayyul mu'minina aqyas. Lantas wahai Rasulullah, mukmin yang cerdas itu yang seperti apa sih? Nah, Nabi menjawab, qala aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Beliau menjawab, Nabi Rasulullah menjawab, yang paling banyak orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian ternyata. Jadi itu kecerdasan yang utama itu adalah kecerdasan untuk mengingat kematian. Pintar matematika lewat lah, pintar fisika lewat, pintar masalah bom atom lewat, cerdas dina menentukan penentuan bintang-bintang segala macam lewat. Kecerdasan itu terkalahkan oleh Nabi yang beliau mengatakan adalah aksaruhum lil mauti dzikran. Orang yang cerdas itu ternyata orang yang senantiasa mengingat atau banyak mengingat tentang kematian. Kecerdasan yang tadi apalagi digunakan pada yang salah tidak bermanfaat. Tapi kalau kecerdasan tentang dunia digunakan kepada kemanfaatan, oke, nggak masalah, bermanfaat, baik bernilainya. Itu tetap masih akan timpang kalau ketika ia hanya fokus dengan untuk ngurus dunia ini, tapi ia melupakan terhadap dirinya untuk mati. Gitu. Ya. Itu orang yang tidak cerdas. Cek Rocky Geruma dungu. Ya. Orang yang dungu gitu. Nah, maka orang yang cerdas selalu mengingat kematian. Dampaknya apa kalau mengingat kematian? Kita tidak akan terlalu membebani pikiran kita apapun itu kalau sudah menyangkut masalah-masalah dunia. Sebab semua itu akan ditinggalkan. Dan bisa jadi apa yang kita miliki mungkin bisa menjadi kebaikan, tapi tidak sedikit justru juga akan menjadi malapetaka yang akan memberatkan beban kita. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau tidak ingat mati, ya seakan-akan hidup ini akan selama-lamanya. Dia akan berlari dari satu kesenangan kepada kesenangan yang lain, berlari dari satu kepuasan kepada kepuasan yang lain. Dari sesuatu yang dia dambakan terus akan dia kejar seperti itu. Dan itu tidak pernah akan berakhir. Berakhir lama nanti saja kalau sudah manusia masuk ke dalam tanah.
Terus masuk ke dalam kubur baru akan berakhir dan menyesal nantinya. Kan satu syair mengatakan manusia itu kalau sudah punya satu lembah emas atau satu gunung emas lah gitu, dia pasti akan mencari yang keduanya. Lalu terus kedua puas mau akan terus mencari lagi gitu. Dan lamun teu di stop mah terus seperti itu, baru nanti dia ngeh setelah dia mati baru ngeh gitu. Nah maka mengingat mati itu sangat penting. Sebab akan apa? Akan meredam setidaknya hasrat kita di dunia ini. Akan menggunakan hidup ini dalam kondisi apapun, ini akan tetap kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah termasuk mempersiapkan kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Jadi mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kan hidup manusia itu dari tidak ada kemudian ada, lahir saat ini. Setelah ada di dunia kemudian akan apa? Akan mati. Setelah mati nanti akan hidup lagi, gitu kan. Walaupun hidupnya sudah beda alam istilahnya. Dan ketika kita mati pun bukan berarti mati seperti halnya hewan beres, enggak. Kita hanya pindah alam saja, ya. Berpisah antara raga dan ruh kita, berpisah antara jasad dengan ruh kita, gitu. Jasad nama buruk, ruh nama ayah keke. Hanya lepas dari badan kita, gitu. Ketika kita meninggal, hakikatnya kita hidup, tapi hidup di alam yang berbeda. Alam barzah namanya, alam kubur. Walaupun tidak di kuburan, itu tetap namanya alam barzah, gitu kan. Wah, iya mah mual aya alam setelah hidup nih. Kenapa? Karena dia mah udah dikubur gitu. Jadi tetap alamnya alam mau dikubur di tanah, mau dibakar, mau dikecemplungkeun ka cai, ya tetap itu akan hidup. Gitu kan. Hanya kalau Islam ya tentunya mengajarkan untuk dikubur. Gitu kan. Bahkan kubur pun ada dua teori, ya. Bisa sarang kedong di pinggir, bisa sarang kedong di tengah. Nah cuma kalau di kita populernya di pinggir. Walaupun sekarang mah semakin kalau dulu mah di pinggir teh mayat itu masuk gitu, sangkerodongna teh anggeung gitu. Ayeuna mah geuning para penggali di dia di kebun randu, nah tibang sedikit aja gitu, ya sedikit gitu. Lamun kapunggur mah tetap lebet dah si mayat teh, lebet kena liang teh gitu. Ari ayeuna mah tibang eta mungkin tanahnya juga sudah labil meureunan. Beberapa kejadian tos ngagali ngagubrak deui sampai ke dekat 3 kali aya kajantenan gitu kan. Ya maka mungkin disiasatilah tidak terlalu dalam sangkerdongna gitu, tapi hanya sekedar saja untuk bisa diselatkeun lah gitu. Memang Islam mengajarkan kalau umat Islam meninggal ya harus dikubur, tidak dengan prosesi yang lain gitu kan. Namun orang Hindu mah dibakar gitu kan, ada dikremasi gitu kan. Dikremasi mah pakai open namanya, pakai mesin lah gitu. Konon kabarnya dising beletuk tarik sang eta teh kalau mayat manusia dibakar itu. Ya. Nah, ternyata di jamaah sekalian, orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang mengingat mati dan mempersiapkan hidup untuk di alam berikutnya. Berarti mempersiapkan hidup kita untuk setelah hidup saat ini, ya. Hidup setelah mati gitu. Itu harus dipersiapkan. Nah, itulah orang yang cerdas gitu. Di samping tadi betul-betul intelektualnya jalan, tapi apalah artinya intelektual kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan ini? Kecerdasan ini memang tidak dimuat dalam teori-teori kecerdasan di dunia ini, enggak. Para pakar kecerdasan lupa dengan teori Islam ini. Ya, hanya Islam yang memiliki teori seperti ini. Bahwa disebut cerdas teh nyaeta anu nginget maot, anu mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Gitu. Ya, teori yang berkembang mah teu aya kecerdasan teh. Ya, seperti itu gitu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah,
Jadi mukmin itu harus musaqqaful fikri, ya, jadi cerdas dalam berpikir, ya. Dan kecerdasannya tentunya digunakan untuk kebaikan. Bersyukur ketika kita diberikan kecerdasan oleh Allah. Kan tidak semuanya memiliki kecerdasan. Anak aja di sekolah, anak di sekolah tina 32 dan anu cerdas bisa mengikuti pelajaran paling hiji dua, selebih nama ya hese gitu kan. Gitu kan pasantinya. Baru dak di kelas anu pinter nama dengan hiji dua gitu, selebih nama biasa-biasa lah gitu. Nah, bersyukur ketika diberikan kecerdasan intelektual, tapi jangan berkecil hati, ya. Itu masih belum seberapa, nggak ada apa-apanya itu, gitu. Ya. Jadi jangan sampai anak misalkan intelektualnya istilahnya di bawah, lamun di kelas ranking napang bontotna gitu, kita sebagai orang tua jangan terlalu khawatir lah hal yang seperti itu. Jangan sampai anak malah dimarahi, dicarekan gitu gara-gara nilainya misalkan panghanapna gitu. Nah, tidak seperti itu. Itu kecerdasan hanya sesaat saja yang seperti itu mah. Beres sekolah mah tos teu berlaku deui eta mah gitu. Ya, beres sekolah sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tapi ya mendorong untuk belajar mah, bukan untuk mencari nilai. Belajar mah itu memang harus didorong anak. Sebab kan belajar mah sampai kapanpun tidak pernah berhenti. Maka ada istilah kan long life education. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat gitu kan. Sepanjang masa yang namanya belajar itu. Ya buktinya kita ini masih belajar. Itu kan belajar hakikatnya kan. Itu tidak pernah berhenti belajar itu. Nah, tapi ketika memang diberikan kebetulan anak kita lemah dalam intelektual, orang tua jangan pesimis lah. Orang tua jangan minder, jangan. Ya. Diberikan kekurangan anak kita apapun, itu kita syukuri, itu karunia Allah, gitu. Itu anugerah di Allah, gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, justru disitulah dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lainnya, gitu kan. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, poin yang ke-7 yang saya sampaikan terkait dengan musaqqaful fikri. Ya, berbagai macam jenis keilmuan dipelajari itu akan bagus lah. Quran dihafalkan, itu kan termasuk juga kemampuan berpikir gitu kan. Pelajari ilmu ini, bagus lah. Ya, nah mudah-mudahan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita dapat memahaminya betul-betul akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Itu doa kita. Memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu tidak bermanfaat. Salah satu manfaat ilmu adalah mendorong kita untuk beramal lebih baik, mencerdaskan yang lainnya, ditepakkan, ditulahkan kepada yang lainnya. Itu saja hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menjadi satu dorongan bagi kita untuk terus kita meningkatkan keilmuan kita untuk kebaikan tentunya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.